Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan sosial pada materi bab 1. Setiap manusia senantiasa mengalami perubahan dalam kehidupannya. Meskipun demikian, tidak semua perubahan yang dialami manusia dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan ini merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Yang pertama, makna perubahan sosial. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan yang terjadi dalam satu aspek kehidupan akan diikuti oleh perubahan pada aspek-aspek lainnya. Meskipun demikian, manusia selalu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tidak hanya perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan disebut perubahan sosial ketika mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara luas. Artinya, dalam perubahan sosial ini, suatu kelompok atau masyarakat juga merasakan perubahan. Akibat perubahan tersebut, kehidupan masyarakat menjadi dinamis. Artinya, setiap manusia dan kehidupannya mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan perubahan sosial yang merupakan proses terjadinya perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Perubahan sosial dapat bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, semua aktivitas yang dilakukan masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor tersebut disebut faktor internal. Adapun faktor internal terjadi perubahan sosial yaitu yang pertama karena penemuan baru. Bentuk penemuan baru ini dapat kita temui di lingkungan sekitar. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang pesat mendorong proses penemuan-penemuan baru atau discovery dan upaya pengembangan dari penemuan baru tersebut atau invention. Sebagai contoh, penemuan telepon seluler dan kemunculan telepon seluler ini merupakan bentuk invention dari teknologi telekomunikasi sebelumnya seperti surat, telegram, dan lain-lain. Penemuan telepon seluler ini didasari atas keinginan mengatasi keterbatasan dalam berkomunikasi. Adapun hasil perkembangan alat komunikasi membawa perubahan yang dialami dalam kehidupan, terutama dalam interaksi sosial. Kemudian ada demografi atau perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk ini menunjukkan keadaan kependudukan suatu wilayah bersifat dinamis. Kependudukan suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Para sosiolog memfokuskan studi mengenai permasalahan populasi pada faktor sosial yang mempengaruhi tingkat dan tren populasi. Dalam studi tersebut, psikolog menjelaskan bahwa nilai norma serta pola sosial masyarakat mempengaruhi elemen kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi tadi. Dan selanjutnya ada konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian tidak dapat dihilangkan dari kehidupan. Pertentangan atau konflik dapat diupayakan penyelesaiannya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan fisik. Lingkungan fisik berkaitan dengan lingkungan alam atau sekitar tempat tinggal manusia. Lingkungan alam ini berada di sekitar manusia dan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut dapat merusak sistem sosial yang telah dibangun masyarakat. Akibatnya, masyarakat tersebut perlu membangun kembali sistem sosial. Upaya membangun ulang sistem sosial berarti membangun kembali kehidupan masyarakat baru. Berikutnya, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Masuknya kebudayaan asing dapat terjadi melalui konflik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antar negara dapat terjadi tanpa batasan wilayah. Melalui kemajuan teknologi komunikasi, setiap negara dapat mengetahui informasi tentang kebudayaan negara lain secara cepat dan mudah. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan. Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun jenis peperangan yang dikategorikan sebagai faktor eksternal penyebab perubahan sosial adalah peperangan yang melibatkan pihak lain di luar kelompok. Sebagai contohnya, peperangan antar suku, antar etnik,
atau antar negara. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial, yaitu yang pertama sikap mudah menerima hal baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan kebudayaan lain, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, majunya sistem pendidikan, penduduk yang heterogen, toleransi terhadap perilaku menyimpang, dan yang terakhir yaitu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor penghambat tersebut yaitu yang pertama adat dan kebiasaan yang sulit berubah, yang kedua kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, yang ketiga prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing, yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, dan yang kelima hambatan-hambatan yang bersifat ideologi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.